Ku tuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Ika Wulandari Channel. Kurang lebih 2 minggu ke depan, masa pemutihan rekalibrasi pulang akan usai dan berakhir. Tujuan program rekalibrasi pulang ini dibuat oleh pemerintah Malaysia adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pekerja ilegal atau untuk para warga negara asing yang tinggal lebih masa di Malaysia ini untuk pulang ke negara asal secara sukarela dengan bayaran kompaun yang rendah. Namanya sudah diberi peluang, sudah dikasih kesempatan, masih nggak mau pulang, tentunya akan ada hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh semua para warga asing di Malaysia ini. Jangankan di Malaysia ya, negara orang, di negara kita sendiri juga, kalau kita melanggar hukum itu kan bakal ditindak secara tegas ya. Sebelum ke hukuman yang akan kita terima seperti apa, sekarang kita bedah ya secara singkat nih. Kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pendatang asing tanpa izin menurut peraturan perundang-undangan Malaysia, dan kira-kira peraturan mana yang kita langgar. Berikut undang-undangnya. Yang pertama adalah Section 6 dalam kurung huruf 1 dalam kurung huruf C Akta Immigration 1959-63, yaitu masuk dan tinggal di Malaysia tanpa memiliki pas atau permit yang sah. Artinya untuk kita yang dulunya masuk ke Malaysia sebagai pelancong atau turis dan akhirnya nggak mau pulang-pulang sampai sekarang. Kemudian undang-undang yang nomor 2 adalah Section nomor 15 dalam kurung angka 1 dalam kurung huruf C 1959-63, yaitu tinggal lebih masa di Malaysia. Artinya kurang lebih sama dengan Section 6 tadi ya. Anda tinggal melebihi tempo yang dibenarkan. Kalau dulu mungkin punya calling visa 3 bulan sampai di sini ada masalah dengan majikannya dan permitnya nggak jadi-jadi juga, atau dulunya pernah punya permit, lalu tidak diperpanjang dan mati permitnya bertahun-tahun, akhirnya sampai sekarang masih di Malaysia. Itulah yang dimaksud dengan tinggal melebihi tempo yang dibenarkan. Harusnya ketika tahu tidak bisa sambung permit dulunya, ya harus segera pulang, bukannya ada di Malaysia sampai sekarang. Kemudian nomor 3 adalah peraturan nomor 39 dalam kurung B, peraturan-peraturan imigresen tahun 1963, yaitu melanggar pas syarat. Nah, kalau peraturan yang ini rasanya ada banyak ya poin-poinnya, seperti tidak punya paspor, kalaupun punya paspor tapi paspornya mati, atau pemegang SPLP yang sudah hampir setahun punya SPLP tapi nggak pulang-pulang, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu adalah peraturan yang dipakai oleh penguat kuasa di Malaysia ini jika melakukan razia di tempat-tempat yang biasanya ditempati oleh para pendatang asing tanpa izin. Kira-kira peraturan mana yang kita langgar? Jika sudah melanggar peraturan di atas yang saya sebutkan tadi, terus membangkang, bandel, dan semau-maunya sendiri kita di negara orang ini, tentunya ada hukuman yang menanti kita. Lalu, apakah bentuk tindakan yang akan dikenakan kepada pati yang degil dan tidak menggunakan peluang ini untuk pulang ke negara asal? Nah, ini jawabannya. Mana-mana pati yang masih berdegil dan enggan menyertai program ini akan ditangkap semasa operasi penguatkuasaan. Tindakan tegas akan diambil, seperti yang pertama, hukuman penjara. Berapa lama di dalam penjara? Saya juga kurang tahu juga. Ada yang 3 bulan di penjaranya, ada yang 6 bulan, ada juga yang 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Tapi jangankan 3 bulan ya, 1 hari merasakan mendekam di dalam sel pun saya rasa nggak ada yang mau ya. Di negara sendiri aja nggak ada yang mau masuk penjara, apalagi di negara orang. Kemudian hukuman yang kedua adalah hukuman denda. Dendanya berapa banyak? Saya juga masih belum ada info valid mengenai hal ini. Tapi yang pasti nggak murah ya. Dan hukuman yang terakhir adalah hukuman sebatan. Aduh, yang ini ngeri banget ya. Entah seperti apa rasa sakitnya jika punggung badan kita ini disebat pakai rotan. Saya waktu itu pernah nonton ya kesaksian dari narapidana di Malaysia ini yang pernah disebat sebanyak 5 kali badannya, dan dia cerita kalau katanya hanya Allah yang tahu rasa sakitnya. Sampai katanya dia tuh nggak bisa duduk beberapa minggu karena punggungnya hancur. Mengerikan banget ya. Aduh, kayaknya saya nggak mau bahas deh kalau mengenai hukuman sebat ini. Yang penting sekarang, jika ada biayanya, Anda segeralah pulang sebelum tanggal 30 Juni. Jika memutuskan pulang setelah rekalibrasi, benar-benar ya, saya pesen banget, jangan sampai tertangkap polis atau immigration. Jangan keluyuran kemana-mana seolah-olah Anda itu kebal hukum di Malaysia ini. Karena apapun alasannya, apapun ya, Anda mau alasan nggak punya uang untuk pulang, Anda alasan masih mau kerja,
Malaysia, Anda alasan punya masalah ekonomi, masalah keluarga, atau Anda sedang sakit sekalipun, nggak ada itu ceritanya. Semua alasan itu nggak akan ada artinya di mata hukum Malaysia. Anda melakukan kesalahan, ya tetap salah, apapun itu latar belakangnya. Dan satu lagi, jangan pernah sepelekan mengenai razia-razia dari immigration dan polis ini, karena mereka itu sudah tahu di mana tempat-tempat adanya para pendatang asing tanpa izin. Apalagi Malaysia ini kan kecil ya, tidak seperti Indonesia yang sangat luas provinsinya. Di Malaysia ini, lubang tikus pun pasti mereka sudah tahu di mana adanya kita ini. Oke, baik, sekian informasi mengenai hal ini. Mudah-mudahan kita semua selamat dan kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga yang kita sayangi. Saya Kaulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.